semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi, halo teman-teman. Disclaimer ya, bacaan ini bersifat general reading dan juga fun reading aja gitu ya. Bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa, kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oke teman-teman semuanya, yuk lanjut pembacaannya. Oke, teman-teman semuanya, ada seseorang saat ini yang mungkin sudah sudah kamu jauhi kayaknya di sini nih. Kamu udah ngejauh gitu secara fisik ya sama orang ini, tapi orang ini tuh masih sering ngelamun kamu gitu ya. Kenapa sih gitu loh? Kamu ini ada apa sih gitu sama dia? Kayak dia ngerasain sesuatu di dalam perasaannya kalau kamu tuh kayak nggak seneng atau kayak mempermainkan dia. Jadi ada energi di mana kamu ini kayak seakan-akan itu nggak sungguh-sungguh hubungan sama dia. Ya guys, gini ya. Aku mau narik energi kamu aja ya. Nanti dia bakal kena. Teman-teman bisa tahu bagaimana apa yang sedang dia rasakan. Aku narik dari energi teman-teman. Jadi teman-teman tuh di sekarang ini lebih kayak udah males banget gitu ya hubungan sama orang ini. Jadi banyak berapa dari teman-teman yang melepas hubungan dengan seseorang ini ya. Dan teman-teman pengen hidup bebas, bahagia, pikirannya nggak melayang-layang ke orang ini yang awalnya mungkin bikin susah, bikin capek gitu ya di pikiran dan di hati kamu. Dan selama ini nggak tenang gitu jiwa raganya, kayak terbelenggu atau terkunci atau tertutup gitu ya dari dunia luar karena seseorang ini. Jadi kamu saat ini membebaskan diri kamu dari hubungan ini dan kepingin mencari sesuatu hal yang baik gitu ya untuk masa depan kamu. Intinya kamu lebih kayak berfokus ke karir dan finansial. Itu yang aku lihat. Dengan kamu membebaskan diri dari seseorang ini, justru kamu banyak mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik dari sebelumnya. Kamu pengen fokus nih dalam karir, jadi kamu gak pengen ada sandungan apa-apa, kamu gak kepingin kepikiran siapapun. Saat ini kamu melepaskan energi dia untuk membuat lebih semangat, lebih punya waktu banyak gitu ya. Dan tidak ada, intinya gini, kalau kamu gak punya si dia, kamu tuh bisa ngelakuin A, B, C, D tanpa rasa malu. Kadang-kadang kamu ini punya banyak kebiasaan, punya banyak keahlian gitu ya, tapi kamu selalu merasa malu gara-gara ada dia gitu. Kamu merasa malu gara-gara dia sering ngomel, sering protes gitu ya. Terus bikin kamu nggak bisa bergerak, bikin kamu nggak bisa bebas. Kamu pengen pakai baju ini, pengen begini, pengen begitu, pengen berteman sama yang ini, pengen kesana, pengen kesini, tapi banyak larangan, tapi malu sama orang ini kalau tahu. Jadinya dengan kamu ngelepasin dia gitu dan ngejauh dari hubungan ini, bikin kamu lebih bebas beraksi dengan keinginan, dengan seperti hayalan kamu ya, seperti keinginan kamu, seperti cita-cita kamu. Kamu pengen jadi orang apa, kamu pengen jadi kayak siapa, kamu pengen jadi kayak mana. Dan kamu gak mau stuck di tempat, tapi kamu nggak juga bahagia gitu ya. Kamu ngikutin dia, kamu menjaga sesuatu untuk dia, tapi kamu tidak bahagia gitu. Jadi kamu saat ini pingin bebasin diri kamu, bisa berkarir ya, beraktivitas di luar ruangan, tapi tanpa ada cemoohan dari seseorang yang kamu sayangin ini. Terus seseorang ini yang menghambat karir ataupun menghambat cara kamu mencari rezeki ya.
ada aja mungkin ikut campur, kan capek ya gitu, kamu juga malu kalau mungkin nanti kalau lagi ngapa-ngapain terus dia tahu kekurangan kamu. Kamu selama ini selalu jaga image karena takut kehilangan dia. Di sini ada stay optimis, kamu akan lebih percaya diri gitu ya, terus bakal ngeluarin lah energi kamu yang terpendam itu gitu ya. Dan kamu sekarang tuh aku mau tampil seperti apa yang kepingin aku nggak mau lagi ngedengerin kata orang, satu dua tiga, pokoknya pingin jadi diri sendiri, biasa mungkin kamu orang yang genit, misalkan kamu orang yang ceria, kamu nggak mau lagi dijadikan orang yang nggak boleh kayak gitu, harus kalem dong, nggak boleh pakai baju ini kayak gini dong, kamu nggak boleh. Jadi kamu tuh capek, tapi saat ini kamu selalu pakai akal dan ide-ide kamu untuk kesuksesan kamu. Jadi setiap hari kamu mau ngelakuin apa aja sesuai dengan keinginan kamu, dengan pikiran kamu, tambah lama tambah fresh, tambah seger, tambah seneng, situasinya udah bebas, situasinya kamu bisa bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kamu tanpa ada yang menyela gitu. Jadi kamu selalu selalu kemana aja tuh nggak malu gitu intinya ya. Kemana aja kamu bebas gitu ya. Kayaknya orang ini tuh bener-bener kayak ngunci kamu untuk berkarir, ngunci kamu untuk berteman, ngunci kamu untuk berbuat seperti apa yang ada di dalam pikiran kamu. Padahal itu nggak jelek, padahal itu nggak hina, tapi karena kamu sering mungkin curhat, sharing sama dia tentang keinginan kamu, terus mungkin belum tersampaikan, tapi kamu sering dengar dia mencela orang-orang yang tampilannya seperti itu, akhirnya kamu mati kan, ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan, padahal itu adalah jiwa kamu, kebebasan kamu senang kebebasan, kamu mencintai kebebasan, tapi tetap pada aturan. Stay optimis, kamu sekarang mencintai diri kamu sendiri dan pingin hidup bahagia dengan cara kamu tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tanpa mengambil hak milik orang lain. Jadi kamu pingin bebas dalam hidup ini, pikiran kamu juga udah enggak kamu jadi selama ini gini ya, kamu kalau ketemu orang, kamu ketemu siapapun itu, kamu selalu mikir orang itu pasti nggak suka sama gue karena begini, pasti dia kayak gini sama gue karena gue banyak uang, makanya dia baik, dia mau deket sama gue karena gue cantik, karena gue ganteng. Sekarang enggak semuanya kamu pikirin positif. Kalaupun ada orang yang negatif sama kamu nggak mau ke membuka pintu negatif itu masuk ke dalam diri kamu, ke dalam jiwa kamu ya. Kamu terima semua orang yang datang, kamu berekspresi dengan gaya kamu yang kamu inginkan, tapi kamu tidak mendengarkan orang mau ngomong apa gitu. Selagi kamu bahagianya kamu tuh begini gitu, tapi kamu sekarang nggak akan peduli dengan omongan orang selagi itu bisa kamu handle, dan kamu juga nggak mau kayak membalas, nggak mau kayak terlalu pusing gitu ya. Yang aku lihat seperti itu di stay optimis di sini. Jadi kamu akan membiarkan diri kamu sehat alami tanpa memakai obat-obatan, tanpa memakai alat-alat kedokteran biar lebih biar bisa terlihat lebih sempurna gitu ya, bentukan ciptaan Tuhan yang sudah kamu miliki. Jadi kamu optimis aja, kamu terima aja gitu semua orang yang mau dekat sama kamu, yang penting kamu tidak menyakiti mereka dan kamu tidak menyalahi aturan. Di sini kamu mendapatkan diri kamu lagi setelah kamu berpisah, keluar dari hubungan yang mungkin ini hubungan toksik buat kamu selama ini, yang membuat kamu jadi sulit berteman, dibenci sama teman-teman gara-gara dia. Jadi kamu ikutan kepikiran kalau ada orang yang bergaya begitu jelek karena gara-gara dia ya. Sekarang kamu bisa menerima semua orang, bisa berekspresi apa aja di media sosial. Kamu nggak lagi protes, nggak lagi komen, karena itu adalah hak mereka semua gitu loh ya. Kamu nggak akan menghakimi mereka, kecuali mungkin orang-orang yang
membuat kesalahan kamu mungkin juga akan jadi pembela buat orang-orang yang lemah gitu ya. Dan aku lihat di sini honeymoon, kamu akan lebih memanjakan diri kamu dengan terlepasnya hubungan yang toksik ini, kamu lebih memanjakan diri dan kamu bisa merasakan energi dimana kayak bebas kemana aja gitu, mau bergaul dengan siapa aja kamu seneng, enjoy gitu holiday sama siapapun ya, nggak harus pamit, nggak harus berantem dulu, terus kamu bisa bertahun-tahun nggak kemana-mana hanya karena sudah punya pasangan gitu kan, terus pasangannya nggak tahu diri, nggak mau ngajak kamu jalan-jalan, nggak mau menyisihkan waktu untuk kesenangan, dianggap boros, dianggap kurang kerjaan. Sekarang pada saat kamu lepas semuanya, kamu bisa enjoy kemanapun kamu pergi dan kamu bisa menikmati semua tempat yang kamu ingin datangi gitu ya. Dan di sini dia selalu memperhatikan kamu udah nggak peduli lagi sama dia, perasaan kamu udah mati buat dia. Walaupun kamu di sini sering juga kepoin dia, tapi bukan berarti kamu ini tergila-gila lagi sama dia. Cuman pingin lihat aja sejauh mana orang bego itu ya. Sekarang udah sampai mana itu perkembangan hidupnya, udah kayak mana dia ini gitu kan. Yang orang-orang yang suka ngelarang gue ini udah kayak mana sekarang ini ya kan. Nah kayak gitu ya, kamu lebih banyak bicara dengan hati, dengan pikiran kamu, jawab tanya sendiri, dan kamu juga pinter atas perkembangan pengalaman kamu, dan kamu juga banyak bantu orang lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama seperti kamu atau pernah mengalami hal tersebut. Jadi kamu bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya. Dan di sini kalau kamu ketemu sama orang yang cuek banget sama kamu bener-bener kayak bisa bikin orang itu kembali kayak ngejar-ngejar kamu, atau kayak malu lah intinya sudah berbuat seperti itu ke kamu. Jadi kamu udah nggak bisa dijatuhin lagi di sini ya. Nanti ada orang yang mungkin punya kekuasaan gitu ya, tuh dia punya kepercayaan diri yang tinggi, itu saat ketemu kamu kayak judes jutek, kamu bisa membalas dengan sikap yang biasa aja, tapi dia di situ akan ngedapetin aura kamu yang bersinar, yang bikin kamu nanti kayak dikejar-kejar orang ini, seneng dia sama kamu, seneng bagaimana cara kamu mengaplikasi kehidupan ini. Dan orang-orang tuh banyak bertanya tentang tips kebahagiaan kamu. Intinya adalah tidak dalam hubungan toksik ya, dengan orang yang salah, maka hidupmu nggak akan bahagia. Dan itu yang mungkin akan teman-teman sebarkan. Bukan berarti mengajarkan sesuatu yang tidak baik ya, tetapi ada hal-hal yang positif yang teman-teman terima dan diambil dari pengalaman yang sudah pernah terjadi di dalam percintaan teman-teman. Di sini kedepannya seseorang yang saat ini sudah kamu tinggalkan, dia sering ngeliatin kamu ya, finansial dia juga meredup ya. Dia berada di dalam sebuah ruangan di mana di sana dia tempat melamun, tempat mikir yang berandai-andai, dia seakan-akan dia memiliki ini dan itu ya, sedangkan kamu sudah berkarir, sudah keluar, sudah maju. Dia tidak pernah berpikiran positif karena apa yang dia ucapkan dulu, yang pernah meremehkan orang, mencela perilaku orang lain, cara berpakaian orang lain, cara bergayanya orang lain, saat ini dia pun tertarik ingin melakukan hal yang sama karena dia mati dong gitu, dia nggak bisa usaha. Jadi dulu itu dia seakan-akan dapat support dari kamu karena kamu punya mental finansial dan karir yang bagus gitu, punya kestabilan di dalam finansial dan karir gitu, sehingga dia bisa sombong, bisa mencela orang lain karena ada kamu sebetulnya gitu loh. Pada saat kamu menjauh dan membebaskan diri dari orang ini yang sudah kamu rasakan orang ini toksik ya, cemburuan dan selalu membuat kamu ini tidak bisa berteman dengan A, B, C, D gitu ya. Pada akhirnya sekarang dia kayak nyari-nyari temen karena kesepian, nggak ada kamu. Kamu keluar, kamu pergi ninggalin dia, dia cari orang, nggak ada yang bisa klop sama dia. Dia mungkin dulu terlihat kaya raya, terlihat hidup senang, itu mungkin atas bantuan dari kamu, atas dukungan dari kamu, bisa berlibur, bisa kemanapun. Pada akhirnya kamu sudah berubah dari dia, dia sekarang mau apa yang dia pingin seperti dulu nggak bisa dia dapatkan dari
usahanya dia. Kenapa? Karena dia di sini mati, dia nggak punya usaha mungkin, atau dia kehilangan pekerjaan mungkin ya, karena kamu mungkin sudah punya apa ya, kayak semesta itu udah ngasih tahu cara memisahkan kamu dengan orang toksik. Nah, pada saat kamu udah menjauh, berpisah, ada masalah sama orang toksik ini, nggak lama orang toksik ini punya masalah finansial, punya masalah kerjaan, jadi kamu terbebas lah. Untung kamu terbebas. Coba kalau kamu masih sama dia, mungkin kamu akan biayain dia terus gitu kan, mungkin kamu akan nyokong dia mulu sampai dia kenyang, sampai dia bahagia, sedang kamu nggak bisa kaya-kaya ya. Walaupun kamu kaya raya, tapi kan ya kasih ke orang yang membutuhkan, jangan orang-orang yang udah dikasih terus udah dibahagiakan tapi nggak tahu terima kasih, malah pengen dikasih hati malah pengen jantung, minta kehidupan kamu semuanya, apa yang kamu miliki pengen dimiliki sama dia. Waduh, nggak mau usaha ya, mau enak aja. Akhirnya sudah benarlah semesta memisahkan kamu dengan cara menguatkan perasaan kamu untuk menjauhi dia. Itu adalah satu cara semesta untuk menyelamatkan kamu dari orang-orang yang toksik, termasuk seseorang yang kamu sayangin ini. Kita lihat seseorang ini gimana tuh kan, saat ini dia juga lagi kebingungan nih, mau deketin kamu gengsi, nggak deketin kamu dia butuh. Ya akhirnya apa? Di sini dia cuma bisa ngeliatin kamu dari jauh, padahal dia udah kepengen melakukan sesuatu yang bikin kamu bisa kembali lagi ngejalin hubungan sama dia. Intinya dia punya usaha gitu ya buat ngedapetin kamu lagi, tapi tidak pernah dia bisa lakukan gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, atau memang teman-teman sebelum pergi dari dia teman-teman udah omongin semua kesalahan-kesalahannya, di mana aja yang bikin teman-teman ngerasa tidak berharga, di mana aja teman-teman posisinya tidak bahagia sama dia, udah kasih tahu ke dia nih. Dan di sini dia memikirkan hal apa yang sudah diomongin itu gitu. Di sini yang membuat dia tidak melakukan pergerakan ke teman-teman karena ada rasa malu atau ngerasa tidak percaya diri, tapi kemampuan dia untuk menaklukkan kamu memang masih ada di sini. Ya masih bisa buat dapetin kamu. Dia banyak pikiran saat ini teman-teman, panas kepalanya, dibiarkan begitu aja kamu nanti diambil orang gitu kan, dikejar-kejar kamunya nggak dapet lagi. Di sini dia kebingungan sampai dia nggak bisa istirahat teman-teman. Cuman pingin apa? Pingin deket lagi sama kamu, pingin dapetin lagi sesuatu yang sudah kamu miliki itu. Ada Eight of Pentacles di mana dia selalu berusaha ya mencermati pergerakan kamu juga, bagaimana cara kamu bekerja, bagaimana cara kamu mungkin di media sosial ya, mungkin dia tahu perkembangan kamu dari media sosial, dia pingin mempelajari kamu dan pingin deket lagi. Intinya dari hal tersebut dia bisa tahu celah-celah mana yang bisa dia masuki ya, supaya kamu tertarik, tergoda gitu intinya sama dia. Padahal kamu udah mati rasa sih yang aku lihat di sini. Selama kamu menjauh dan tidak peduliin dia, dia malah ya pada saat kehilangan kamu dia malah sayang sama kamu. Dia ngerasain semuanya kan gitu, perjuangan kamu kayak gimana. Two of Cups, dia butuh kamu gitu. Kenapa? Karena dia nggak dapetin apa-apa sekarang tuh. Dia bener-bener kayak merana, kesepian, kesusahan, banyak kesedihan, gak ada teman sharing, ketertinggalan, gak punya barang bagus lagi, gak pernah makan enak lagi gitu ya. Two of Cups, dia masih butuh kamu untuk hal-hal yang dia pingin dia dapat. Pada akhirnya apa? Dia menyesal kan, dia mencari-cari yang lain, tapi orang lain mungkin tidak ada yang sama seperti kamu, pengorbanannya, pengertiannya, ketulusannya. Bahkan yang dia kangen itu dari kamu adalah kamu itu pemaaf. Ada Two of Cups ya, ini energi Cancer. Orangnya walaupun marah semarah gimana pun, kalau lagi kalau lagi sama orang yang disayangin ya masih bisa maafin gitu, masih bisa kayak oh ya udahlah, namanya juga manusia ya, kadang lupa. Jadi selalu gitu, kamu juga dimanfaatinnya karena kamu mudah memaafkan. Nih keadaan dia saat ini, dia kebingungan guys, nggak ada kamu ya dia nggak bahagia, dia nggak senang tuh.
Five of Pentacles, banyak di rumah dia, banyak di kamar, bukan merenung tapi menangis karena dia pengen bahagia, pengen hidup enak, cuman nggak punya uang. Banyak berdoa dia di sini teman-teman, ya pingin lagi merasakan hal-hal yang enak, baik, hidupnya tentram, hidupnya senang, terus disukai banyak orang. Ya mungkin dulu secara energi kamu memberikan keberuntungan ya buat orang ini, tapi sekarang pada saat kamu sudah menjauh dan tidak lagi berteman dengan atau berhubungan dengan orang toksik ini, dia memang benar-benar ngerasa kesepian dan kayak keberuntungan tuh jauh dari kehidupannya dia. Makanya dia sering berdoa, sering melamun ya. Tuh, Four of Cups, dia sering melamun gitu, sering berandai-andai gitu. Bagaimana caranya nih? Kesempatannya udah terlewati semua. Dia benar-benar kayak menyesali ya semua apa yang sudah dia lakukan ini, cuman main-mainin kamu misalkan ya di sini. Ya dia yang merugi, tapi kali ini justru dia sayang sama kamu karena ternyata apa yang kamu berikan ini sangat berharga buat dia, dan ternyata apa yang kamu berikan ini bisa membuat diri dia ini naik pamor gitu. Intinya mungkin kamu sering memberi sama dia, dia nggak punya barang-barang bagus kamu belikan ya, terus kamu melihat dia nggak punya tempat tinggal kamu belikan, dia ngerasain semua itu dari kamu, tapi dia sendiri toksik gitu ya sama kamu, ngelarang kamu begini, ngelarang kamu begitu, sehingga kamu nggak dapetin cuan-cuan yang seharusnya banyak bisa kamu dapet, tapi demi untuk menjaga apa ya perasaan kamu sama dia, kamu ya ikutin dia, tapi ternyata dia nggak bisa memberi kebahagiaan ke kamu ya enggak. Nah sekarang pada saat udah pergi dari dia gitu kamunya, ya dia tersiksa guys, tuh banyak ngelamun, banyak kayak nyesel gitu loh di Four of Cups ya, banyak nyesel, banyak kalau laki-laki mungkin banyak kayak mikir ya, duh kayak gini banget, terus mungkin agak susah kalau untuk laki-laki sadar dirinya itu agak susah. Kalau untuk perempuan mah lebih cepet, mungkin dengan banyak nangis, banyak merenung cepet banget sadar. Tapi kalau laki-laki ini loh, dia selalu mengingat apa ya keburukan orang lain aja, kebaikannya tuh jarang sekali diingat, bener nggak? Nah, nanti kalau yang ngasih kebaikannya dari orang lain, bukan pasangannya, baru diingat. Biasanya seperti itu ya untuk kaum para laki-laki. Tapi kalau untuk pasangannya sendiri yang memberikan perhatian, kebaikan, itu jarang sekali diingat gitu. Karena mungkin kebanyakan karena ini ya merasa hidup bersama, ngerasa sudah memiliki gitu. Jadi dia kebaikan dari orang itu luar biasa gitu nilainya ketimbang sama pasangannya sendiri. Dianggap sia-sia dan gak ada artinya gitu ya, itu yang aku lihat ya. Dan pada akhirnya teman-teman ada death atau kelahiran kembali, dia mau berubah. Semenjak kamu pergi dari dia, dia baru mau mulai berubah gitu, dari sikapnya, dari cara dia kepada orang lain, karena dia kepingin lagi ngedapetin orang yang baik ya. Dan aku lihat memang secara apa ya, dalam kartunya ini dia masih kepikiran kamu gitu ya, masih kepingin berusaha untuk ngedapetin kamu, makanya dia mau berubah sikapnya supaya bisa balance, bisa dapet kembali terhubung dengan kamu ya. Ada Hierophant dan ada The Star. Manifestasi dia adalah untuk ngedapetin kamu ya. Dia mungkin juga sudah banyak kesadaran gitu ya, dikit-dikit dia sudah banyak kesadaran. Mungkin juga sampai detik ini kamu sama dia masih komunikasi ya, tapi kamu udah nggak mau ngejalin hubungan dekat lagi sama dia, tapi dia masih sering ganggu kamu ya. Kamu nggak ngeblok dia ya, tapi dia masih sering ganggu kamu, dan dia masih sering manifestasiin kamu loh di sini ya, kepingin dapetin kamu. Dan lucunya lagi ya, dia sering merasa kalau kamu ini bakal memaafkan dan kamu tuh bakal memberikan apa yang dia mungkin butuhkan seperti dulu gitu ya. Yang aku lihat seperti itu nih, bener kan? Ada Seven of Pentacles, dia nunggu loh, dia nunggu kamu bakal ngelakuin hal itu lagi, karena mungkin dipikir dia kamu komunikasi ini masih baik, sopan gitu, menghargai dia, jaga bicara. Ini yang bikin dia antusias ya, dan ngerasa kalau kamu itu masih sayang sama dia. Dia Hierophant ya, ngerasa kamu itu udah maafin semua kesalahannya dia. Nah dia selalu bermanifestasi tuh di The Star-nya, dan dia kan ngerasa kamu ini kan
mungkin orang yang terkenal, atau mungkin juga kamu punya karir yang bagus gitu ya, makanya dia nggak mau ngelepasin kamu. Itu yang dipandang dia ya, dalam perasaannya dia tuh kamu punya kelebihan banyak gitu ya, entah dalam karir memang baik, atau memang dalam kehidupan sehari-harinya emang bener-bener tertata, rapi, bagus ya. Dan mungkin juga bisa terlihat dari keberuntungannya, mungkin dia lihat kamu punya ini, punya itu, dan ini yang membuat dia ini ngerasa seneng ya, kamu sudah bisa baik sama dia. Dia ngerasanya seperti itu. Atau ada beberapa aja ya yang belum ngeblokir, belum menghindar dari orang ini, tapi masih ada komunikasi, cuman tidak kembali lagi ke hubungan tersebut, tapi tidak menutup komunikasi. Tapi yang aku lihat di energi teman-teman, kalau kebalikannya ya, teman-teman selalu kayak membiarkan gitu, membiarkan dia mau ngapain, tapi juga nggak tertarik lagi. Ada Seven of Pentacles ya, dia masih menunggu kamu, tapi sedangkan kamu sudah tidak tertarik lagi dengan kondisi dia ataupun cerita dalam manisnya kata-kata dia ya ke kamu. Dan dia bakal terus nunggu kamu guys ya. Mungkin dikira dia kamu ini orang yang gampang sekali pergi dan kembali gitu. Yang aku lihat di Seven Pentacles, dia bakal susah banget move on dari kamu. Dan hati-hati ya kalau ada energi di mana teman-teman agak lemas, sering mengantuk. Hati-hati aja pokoknya. Inget ya, kontrol diri Anda. Kalau udah capek, banyak istirahat. Kalau nggak bisa istirahat, emang berhari-hari udah nggak bisa tidur, itu perlu waspada teman-teman. Mungkin teman-teman udah makan bagus, makanannya udah sehat, minumannya juga udah terjaga gitu ya, pas gitu literannya, udah gitu juga pikirannya juga udah bagus, ibadahnya udah balance, tapi kok badan masih sering ngerasa nggak enak atau jarang bisa tidur. Itu hanya sebuah peringatan, pemberitahuan ke teman-teman untuk waspada. Mungkin ada seseorang yang kurang baik, yang selalu memanifestasikan kamu dalam doanya, kepingin punya hubungan lagi sama kamu, dan kamunya secara energi sudah menolak dia karena seseorang ini tidak punya kualitas. Makanya kamu selalu terus diminta di dalam doanya ya untuk dijadikan pasangan hidupnya. Tapi kekuatan kamu juga sama ya, karena kamu melihat dia tidak baik dan kamu banyak kebangkrutan gitu ya, atau banyak sesuatu yang kamu keluarkan buat dia ya. Dan kamu juga menunggu apakah dia akan mengembalikan apa yang sudah kamu berikan kepada dia. Nyatanya sampai detik ini mungkin dia selalu merepotkan kamu ya, dan semesta juga akan mengambil seperti jalan gitu ya, memberikan jalan lah, bukan mengambil, memberikan jalan buat kamu dan memberi jalan buat dia. Dia akan mengambil karmanya gitu ya, dengan cara menunggu di sini. Dia banyak dikurangi rezekinya ya, banyak dikurangi waktunya, sehingga dia banyak kesusahan yang dia rasakan dan teramat sangat lama untuk keluar dari penderitaan. Sedangkan kamu sudah terbebas dari orang-orang toksik, dari pasangan yang toksik, dan kamu mulai uh, berfokus pada karir atau finansial kamu, dan kamu sudah membersihkan jiwa raga kamu dan selalu berpikiran positif, sehingga kamu bisa happy ending pada akhirnya, honeymoon, bisa kemana-mana. Ya, nggak mesti dengan orang yang ini gitu, tapi kamu bisa melakukan kesenangan itu dengan yang kamu mau, dengan siapa, orang tua ya, atau mungkin saudara, ataupun sendiri kemana-mana ya. Udah happy gitu bawaannya, karena udah terbebas dari energi seseorang yang ya selama ini mengikat kamu untuk berkembang. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat energi dari zodiak Cancer ya. Ada Virgo, ada Aries, Sagittarius, Libra ya, lalu ada Taurus, Aquarius, Cancer lagi, ada Scorpio, Taurus, ada Aquarius, ada Virgo. Oke guys, kita lihat untuk inisialnya. Seseorang itu siapa sih namanya? Bener nggak dia? Ada yang sama? Ada yang resonate? Kalau enggak, abaikan. Oke? Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jika teman-teman memang sudah mengambil pilihan ini, maka ini adalah yang terbaik. Jangan sampai menghabiskan waktu dan uangmu gitu ya, dan juga tenagamu untuk bertahan dengan orang yang banyak melarang kamu untuk ini, untuk itu, sedangkan dia tidak bisa memberikan kebahagiaan apa-apa ya.
Jadi teman-teman tuh punya kekuatan loh. Bukan berarti orangnya di sini feminim, banyak kan perempuan kan di sini. Bukan berarti tidak bisa keluar dari zona yang menyesakkan dadamu selama ini ya. Kamu hanya perlu menunggu waktu, dan jangan lupa tidak berhenti untuk berdoa dan berharap yang seperti apa yang kamu inginkan. Jadi kamu juga harus jeli, jangan sampai kamu berpisah karena ada orang lain, tapi kamu berpisah memang karena orang ini telah memberikan duka, telah memberikan kesakitan, bukan karena berselingkuh ya. Karena di sini aku nggak lihat energi perselingkuhannya. Artinya kamu meninggalkan seseorang ini karena dia toksik ya, karena dia merugikan kamu, karena dia hanya mengambil apa ya, kayak orang yang nggak mau usaha gitu ya, banyak ngelarang tapi nggak bisa memberi gitu. Sekarangnya dia susah ya, nggak ada kamu, dan kamu bisa berbahagia kemanapun. Siapa tahu tahun ini atau tahun depan kamu udah pergi ke luar negeri ya, bisa berkeliling untuk healing ya, untuk bersenang-senang seperti apa yang mungkin kamu inginkan selama ini ya, sempat tertunda. Dan walaupun kamu tidak punya perusahaan tidak punya banyak mungkin cabang-cabang dagang kamu, cabang-cabang usaha gitu, toko, tapi kamu bisa mempunyai rezeki untuk membahagiakan kamu pergi ke luar negeri ya, atau umroh, ataupun ya membahagiakan orang-orang tercinta seperti orang tua. Itu tujuan kamu ya. Tapi yang aku lihat di sini semuanya berhasil ngelewatin karena eh, rasa cinta itu berkurang dan memudar ya, karena rasa sakit yang terus diterima, sehingga memudarkan perasaan sayang itu dan rasa percayanya jadi hilang sama seseorang ini. Bye semuanya. Kalau ada salah kata mohon maaf lahir batin. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa klik tombol like-nya. Bye bye. See you.